Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum? Bertemu lagi dengan saya Sultan Aziz dalam sesi bahasa Arab. Dan materi kita kali ini adalah al-ismu al-mausul atau kata penghubung. Kata penghubung dalam bahasa Indonesia itu ada banyak, tapi lebih spesifik kita akan bicarakan tentang yang, gitu ya. Yang dalam bahasa Arab ada beberapa kata, salah satunya adalah alladzi. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Bicara soal kata penghubung, tentu kata penghubung ini menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat, gitu ya. Demikian pula dalam bahasa Arab. Dan itu tidak terlepas dengan pembagian atau klasifikasi kata benda yang dihubungkan tersebut. Nah, kata benda dalam bahasa Arab ini memiliki banyak pembagian. Ini perlu kita review kembali, perlu kita ingat-ingat lagi, karena ini nanti akan berkaitan dalam penentuan kata hubung, kata penghubung mana yang akan kita gunakan dalam sebuah kalimat. Nah, pembagian kata benda, pembagian ismun dalam bahasa Arab itu salah satunya adalah ada pembagian mufrad 1, musanna itu 2, lalu jamak. Jamak ini 3 atau lebih ya. Kita tulis dulu. Mufrad, kemudian musanna, lalu jamak. Nah, 3 pembagian dari ismun atau kata benda inilah yang kelak akan menentukan kata penghubung yang itu yang akan kita gunakan dalam sebuah kalimat. Nah, pembagian selain ini ada pembagian lain di mana ismun tersebut atau kata benda itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu muzakkar dan muannats. Muzakkar itu laki-laki, muannats itu perempuan. Kita tulis ya. Muzakkar dan muannats. Nah, setelah kita mengetahui pembagian ini, maka kita bisa menentukan kata penghubung apa saja yang bisa kita gunakan dalam menghubungkan antar kata tersebut ya. Karena kata benda dalam bahasa Arab itu di samping memiliki karakteristik atau memiliki bentuk masing-masing dan itu berbeda, perbedaan itulah yang akan menentukan kata penghubung yang bisa digunakan. Salah satunya adalah ini mufrad, katakanlah kata benda yang hendak kita gunakan, yang hendak kita hubungkan dengan kata penghubung itu adalah kata benda 1. Misalkan yang ada di dalam perpustakaan itu adalah meja. Yang ada di dalam perpustakaan adalah meja. Meja itu kan maktabun, mufrad, dan dia muzakkar. Maka kata penghubung yang bisa kita gunakan adalah alladzi. Nah, lalu seandainya kata benda yang akan kita hubungkan itu adalah mufrad tapi dia muannats, contohnya adalah perpustakaan, maktabatun gitu. Yang ada di dalam kampus adalah perpustakaan gitu. Yang ada di dalam kampus adalah perpustakaan, maktabatun. Nah, itu kita tidak menggunakan alladzi, tetapi allati. Nah, lalu seandainya kata benda yang kita hubungkan itu musanna, kali tadi mufrad ya 1 ya, ini musanna dan dia muzakkar, maka bukan alladzi tetapi alladzani. Kemudian kalau kata benda itu musanna dan dia muannats, musanna 2 dan dia muannats, maka allatani. Kemudian kalau jamak banyak gitu ya, mahasiswa-mahasiswa atau para guru atau para murid gitu, kita gunakan di sini allazina. Kalau murid-murid tersebut, mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah perempuan, jamak perempuan gitu, kita gunakan allati. Nah, dari 6 bentuk kata penghubung yang berarti yang ini dalam bahasa Arab ini, dan kita tahu penggunaannya untuk kata benda yang
mufrad, musanna, jamak, mudzakkar atau muannas. Setelah kita tahu ini, kita bisa menentukan dan kita bisa memilih mana yang cocok dan sesuai dan bisa digunakan dalam menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat. Langsung kita ke contoh, beberapa contoh ya. Contoh allazi atau yang, tapi untuk mufrad dan mudzakkar. Yang menulis surat adalah Muhammad. Allazi kataba ar-risalata Muhammadun. Nah, allazi di sini adalah untuk mufrad mudzakkar. Yang menulis surat adalah Muhammad dan ini satu orang. Kemudian seandainya yang menulis itu adalah dua orang, kita gunakan alladzani. Kataba ini untuk satu orang, maka kita ubah kataba. Kataba panjang ya, berarti dua orang. Ar-risalata, misalkan Muhammadun wa Nuhun. Nah, Muhammad dan Nuh itu ada dua orang laki-laki. Lalu kalau yang menulis itu ada tiga atau lebih, kita gunakan allazina. Allazina katabu ar-risalata. Nah, banyak ya, misalkan para murid gitu, at-thalibuna. Nah, lalu berikutnya, seandainya yang kita hubungkan itu adalah kata benda mufrad muannas, kita gunakan allati. Allati katabat ar-risalata Aisyatu. Nah, lalu seandainya yang menulis itu adalah muannas dan dia dua, maka menjadi allatani. Allatani katabata ar-risalata. Yang mereka berdua yang menulis surat adalah Aisyatu wa Maryamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah seandainya kata benda tersebut adalah jamak dan dia muannas, maka allatani berubah menjadi allati. Allati katabna menulis untuk jamak ya. Katabna ar-risalata. Contohnya adalah para murid perempuan gitu. At-thalibatu. Nah, dari keenam contoh kalimat ini, maka kita bisa menentukan penggunaan kata hubung atau yang itu ya, yang sesuai. Di sini allazi untuk satu, kemudian allazani dua laki-laki mudzakkar, allazina tiga atau lebih, kemudian allati, lalu allatani, lalu allati. Keenam bentuk inilah yang harus kita hafalkan, kita ketahui sehingga kita bisa
menghubungkan satu kata benda dengan kata benda yang lainnya dalam sebuah kalimat. Lalu materi ini juga hampir sama dengan ismul isyarah, yaitu ada suatu kaidah dalam bahasa Arab itu semua jamak adalah mu'annas gitu. Kullu jam'in mu'annas. Maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman lihat di sini Muhammad, kemudian Muhammad dan Nuh, kemudian Atolibun, Aisyah, Aisyah, Atolibat, ini semuanya adalah kata benda lil insan. Itu kan ada 6 ya, ismul insan, ismul hayawan, ismul nabat, ismul jamat, ismul wasfi, dan ismul makna. Ada 6 itu. Seandainya dibagi secara umum itu menjadi 2 bagian, ya kan? Yang pertama akil dan ghairu akil itu. Ini semua termasuk dalam kategori akil. Maka penggunaannya seperti ini. Lalu bagaimana seandainya jamak tersebut adalah ghairu akil? Dalam bahasa Arab ada kaidah kullu jam'in mu'annas. Semua jamak adalah mu'annas. Maksudnya bagaimana? Ketika kata benda yang kita tunjukkan, yang kita hubungkan dengan kata benda yang lainnya itu, meskipun dia mudzakkar tapi jamak, maka kata penghubungnya kita gunakan mu'annas. Sehingga kaidahnya adalah semua kata benda dalam bahasa Arab, baik mudzakkar atau mu'annas, dan dia dalam bentuk jamak, dan dia adalah kata benda ghairu akil, maka kata penghubungnya adalah allati. Kata penghubung yang digunakan adalah satu mufrad untuk mu'annas, yaitu allati. Contohnya adalah yang ada di depan masjid adalah rumah. Alladzi amamal masjidi baitun, gitu ya. Alladzi amamal masjidi baitun, yang berada di depan rumah adalah yang berada di depan masjid adalah rumah. Kalau 2, alladzani amamal masjidi baitani, ada 2 rumah. Kalau rumah-rumah, banyak rumah gitu, kita tidak menggunakan alladzina gitu. Tetapi kita menggunakan ini bawahnya, kita turun ini. Allati. Allati amamal masjidi buyutun. Buyutun itu adalah jamak dari baitun. Maka saya ulangi sekali lagi, kaidahnya adalah semua kata benda dalam bahasa Arab, baik mudzakkar ataupun mu'annas, yang berbentuk jamak 3 atau seterusnya gitu ya, dan dia adalah kata benda yang ghairu akil, itu semua kata benda jamak dan dia ghairu akil, maka kata penghubung yang kita gunakan adalah allati, atau kata hubung yang digunakan untuk mufrad mu'annas. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah apakah judul ini berkaitan dengan judul yang lainnya? Tentu saja. Ada satu tema yang itu merupakan tema pokok mendasar dan berkaitan dengan semua tema-tema yang lainnya, adalah mubtada dan khobar. Mubtada itu yang mengawali, khobar itu kabar atau informasi yang melengkapinya gitu. Nah, demikian pula al-ismul mausul ini sangat berkaitan dengan mubtada dan khobar. Bagaimana maksudnya? Mubtada mengawali, khobar yang menerangkan, tambahan informasi gitu. Di sini alladzi, alladzani, alladzina sampai terakhir ini, ketika dia posisinya berada di depan atau di awal sebuah kalimat, maka dia disebut dengan mubtada gitu. Lalu khobarnya mana? Karena di mana ada mubtada pasti ada khobar. Khobarnya adalah kata yang menerangkan di sini. Yang menulis surat adalah Muhammad, maka khobarnya adalah Muhammad. Mubtadanya itu alladzi, khobarnya adalah Muhammad. Maka di sini alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, ini semuanya adalah mubtada, dan khobarnya adalah nama atau informasi tambahan ini. Yang menulis itu siapa gitu, atau yang berada di depan masjid itu apa. Nah, itu yang menjadi khobarnya. Kemudian poin yang keempat adalah bicara soal nahwu tentu tak terlepas juga dengan i'rab atau pernyataan. Kita nyatakan
Apa yang kita nyatakan? Yang kita nyatakan adalah bentuk dan posisinya. Nah, dalam al-ismul mausul ini perlu kita i'rabkan juga. I'rabnya 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah mabniyun. Nah, sambil ingat-ingat ya, i'rab itu kan banyak, dan mabni ini adalah salah satu i'rab yang artinya tetap. Jadi dia mau posisinya di depan, di tengah, atau di belakang, yang jelas kata-kata penghubung ini yang 6 ini dia bentuknya mabniyun, tetap, tidak berubah. Maksudnya tetap bagaimana? Contoh ini nomor 1, alladzi kataba risalata Muhammadun. Ini kalau di-i'rabkan ya, jadi dia tidak dalam keadaan marfu. Marfu itu kalau u, atau majrur itu i, atau mansub itu kalau a, atau majzum itu kalau tanda terakhirnya sukun ya, mati. Tidak seperti itu, tapi ini tetap seperti ini. Maka i'rabnya adalah al-ismu al-mausul, kemudian posisinya sebagai mubtadaun, bentuknya mabniyun. Kalau kita tulis di sini i'rabnya, contoh alladzi ini ya, dia adalah al-ismu al-mausulu, lalu posisinya adalah sebagai mubtadaun ya, kemudian bentuknya adalah mabniyun. Al-ismu al-mausulu mubtadaun mabniyun. Nah, inilah i'rab atau pernyataan yang digunakan pada semua kata penghubung yang ada di sini. Ada 6 ya. Semuanya i'rabnya adalah al-ismul mausul mubtadaun mabniyun ketika dia berada pada awal sebuah kalimat. Nah, demikian materinya, sedikit saya review. Yang pertama adalah tentang teori al-ismul mausul, di mana di dalamnya ada 6 bentuk ini, alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, yang penggunaannya ini adalah ditentukan dengan jenis kata benda tersebut, mufrad, musanna, jama', atau mudzakkar atau muannas. Kemudian yang kedua adalah seandainya kata benda dalam bahasa Arab tersebut adalah jamak, baik mudzakkar atau muannas aslinya, dan dia ghairu akil, maka kata penghubung yang kita gunakan adalah allati. Gitu. Jadi bukan alladzina atau allati, karena alladzina dan allati ini adalah khusus untuk kata benda akil atau untuk manusia, lil insan. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwasanya ini materi al-ismul mausul ini berhubungan dengan mubtada dan khobar. Ketika dia bertempat atau berada pada awal sebuah kalimat, maka posisinya adalah sebagai mubtada. Keenam ini adalah mubtada. Lalu khobarnya mana? Khobarnya adalah nama-nama yang di belakangnya ini. Kemudian apa yang ada di tengah di antara mubtada dan khobar ini? Ini disebut dengan silatul mausul, atau ya sekedar pelengkap saja gitu. Kemudian poin yang keempat adalah bahwasanya i'rab dari kata penghubung ini adalah mabniyun, sehingga ketika dia di depan atau di tengah atau di belakang, dia tidak berubah bentuknya, harokatnya tidak berubah karena mabniyun. Dan kalau posisinya sebagai mubtada seperti ini, di depan seperti ini, maka i'rabnya adalah al-ismul mausul mubtadaun mabniyun. Ya, demikian materi kita tentang al-ismul mausul. Mudah-mudahan dapat dicerna, dapat dipahami, dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.